Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik para penyimak dari kajian kitab, kita sudah masuk kali ini dengan pembahasan baru, yaitu tentang cabang atau bidang studi ilmu imla, dan kitab yang kita pakai adalah Muhimmatun fil Imla, Durusun Muyassarah fi Nuqatin Mukhtasarah. Ini adalah poin-poin penting. Muhimmat itu perkara-perkara dasar, perkara-perkara penting dalam ilmu imla. Imla adalah ilmu kaedah penulisan dalam bahasa Arab. Durusun Muyassarah, pelajaran-pelajaran yang sudah dibuat mudah, jadi bisa dikenal. Siapapun yang istilahnya aslinya ilmu imla itu lumayan sulit ya, tapi di sini beliau bahasakan dengan bahasa yang mudah, ditata dengan rapi. Fi nuqatin mukhtasarah, dalam poin-poin yang singkat. Pengarang kitab ini adalah Umar As-Sinawi Al-Khalidi hafizahullah au rahimahullah, dan dicetak kitab ini oleh Al-Alukah ya, website Al-Alukah, sehingga ini adalah termasuk jenis kitab yang bebas untuk dibagikan gratis. Bisa dicetak silahkan ya, dan link PDF sudah kita sediakan untuk bisa download dari situ. Dan sangat disarankan untuk mencetak kitab ini sebagai bentuk fisik kalau ingin lebih dalam mempelajari pembahasan ini. Sangat disarankan di print saja, dicari. Kalau punya printer sendiri alhamdulillah, kalau ada percetakan dekat rumah bisa cetak di situ, atau kalau nggak ada sama sekali bisa juga cetak di percetakan online. Jadi ketik aja di online shop, mungkin Lazada, mungkin Shopee, mungkin Tokopedia, atau mungkin Bukalapak. Diklik di situ, ketikkan jasa cetak buku. Lalu kirimkan PDF ini dan minta cetakkan menjadi buku, nanti akan dikirim ke alamat rumah masing-masing. Begitu ya. Jadi ini kitab bisa segera memiliki fisiknya, karena kalau nggak punya fisiknya akan sulit mempelajarinya. Atau kalau tidak punya fisik berarti harus siap catatan, buku tulis, pulpen untuk mencatat apa rangkuman yang penting dari pelajaran ini. Baik, kita masuk di awal mula dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau memberikan di sini muqaddimah, pendahuluan terlebih dahulu. Dan di dalam pendahuluan ini, muqaddimah ini, beliau akan mengenalkan apa itu ilmu imla. Apa bedanya ilmu ini dengan ilmu yang lain? Apa manfaat kita belajar ilmu imla? Dan kenapa kok harus belajar ilmu imla? Kepakainya di mana? Dan siapa yang pantas atau istilahnya cocok belajar ilmu imla? Apakah semua orang ataukah ada tertentu? Siapa yang dimaksud di sini untuk penting belajar ilmu imla? Nah, di sini akan dibahas di dalam pendahuluan yang beliau berikan, hanya 2 halaman saja. Jadi insya Allah tidak panjang untuk pendahuluan ini. Kita mulai saja, dan metode saya menjelaskan ini adalah mengharokati sebagian, tidak semuanya saya harokati dengan pena. Jadi Anda perlu menyimak dengan baik apa yang saya ucapkan kalau mau mengharokati. Kalau dianggap terlalu cepat silahkan di pause videonya untuk mengharokati apa yang tidak tahu harokatnya. Saya lebih fokus kepada inti materinya ya, karena kalau jelaskan satu persatu kata per kata itu insya Allah sudah cukup dengan apa yang saya sampaikan. Sebagai contoh, mari kita langsung mulai saja pada paragraf pertama, muqaddimah. Qala al-muallif hafizahullah wa rahimahullah, jaa fi kitabi Abjadil Ulum. Telah datang dalam sebuah kitab yang berjudul Abjadil Ulum. Abjad-abjad atau alfabetnya ilmu-ilmu ya. Maksudnya di situ ya diantaranya menjelaskan definisi atau biodata singkat gitu istilahnya ya, tentang sebuah ilmu. Jadi kumpulan ilmu dijelaskan di kitab tersebut. Anna ilma imla il khat. Jadi nama ilmu ini adalah ilmu imla al khat. Imla sendiri itu kan secara bahasa seharusnya di sini dicantumkan ya. Sayangnya tidak. Imla secara bahasa kan artinya mengisi. Mengisi atau mendikte. Jadi ada orang yang ngomong terus ditulis, disalin menjadi sebuah tulisan dari ucapan tadi. Itu arti dari imla itu sendiri ya. Secara bahasa mengisi. Amla ayumli'u, mengisi.
Dan yang dimaksud di sini adalah imla'ul khat. Bagaimana kita menulis, mengisi tulisan, maksudnya menulis itu sendiri ya. Al-khat itu tulisan. Huwa ilmun yabhathu fihi bihasabil ainiyati wal kammiyah. Dia definisi, berarti kita bahas di sini dulu definisi dari ilmu imla itu apa. Ilmu yang dibahas di dalamnya bihasabil ainiyah, berdasarkan ainiyah, dari kata aina. Aina itu di mana? Berarti yang dimaksud lokasi ya, atau posisi. Wal kammiyah, kammiyah dari kata kam, berapa? Berarti yang dimaksud adalah kuantitas, jumlah. Berarti posisi yang dimaksud mungkin strategisnya gimana gitu ya, istilah gampangnya. Dari dua, berdasarkan posisi dan kuantitas, membahas apa? Membahas al-ahwal al-'aridah 'anil ahwalil 'aridati linuqushil khututil arabiyah. Membahas tentang kondisi-kondisi yang 'aridah. 'Aridah itu tidak asli, datang secara spontan. Itu maksudnya 'aridah ya. Kondisi yang dia tiba-tiba ada. 'Aridah ini tiba-tiba ada, maksudnya ada faktor luar yang menyebabkan dia kondisinya menjadi seperti itu. Linuqushil khutut, bukan khutut ya. Linuqushil khututil arabiyah. Nuqush itu aslinya ada naqsh, memahat. Artinya maksudnya dimaksud adalah menulis ya, menggambar. Untuk menggambar tulisan-tulisan Arab, maksudnya menulis. Berarti dia membahas kondisi-kondisi yang tiba-tiba muncul, yang sebelumnya tidak ada, tiba-tiba ada, dalam perkara atau untuk mengetahui tata cara menulis tulisan Arab. La min haitsu husniha, la min haitsu husnuha fis sutur, maaf. La min haitsu husnuha fis sutur, tidak dari sisi bagusnya dalam penulisan. Jadi bukan dari segi keindahan. Yang dibahas bukan keindahan. Fis sutur dalam tempat penulisannya, garisnya itu ya. Bal min haitsu dalalatiha 'alal alfadhil arabiyyah. Tetapi dia membahas pada dalalah. Dalalah itu berarti dari segi makna yang dimaksud, yang dikandung atau fungsi. Terhadap lafaz-lafaz bahasa Arab. Maksudnya gimana? Nanti kita lihat ya lanjutannya. Bihasabil alatis sina'iyyati minal qalami wa amthalih. Berdasarkan alat-alat buatan. Sina'iyah ini alat-alat yang dibuat manusia. Sina'iyah. Minal qalam seperti berupa pena, atau yang seperti dengan pena, pensil, spidol, dan kawan-kawannya, bahkan ketikan komputer. Ba'da ri'ayati hali basaitil huruf, setelah memperhatikan, ri'ayah itu memperhatikan, kondisi basaitil huruf, bentuk basic, bentuk standar dari huruf, bentuk aslinya, bentuk dasar. Basait jamak dari basitah, basitah bentuk muannats dari basit, yang artinya adalah dasar, fondasi, bukan fondasi ya, bentuk basic. Bentuk basic itu apa? Bentuk polos ya, dari huruf, min haitsu dalalati, dari sudut pandang makna atau fungsi. Bermakna apa? Alal hurufil lati hiya min ajza'il alfaz. Terhadap huruf-huruf yang dia itu menjadi bagian dari sebuah lafaz atau kata. Jadi kata kan dibangun dari huruf. Qalamun terdiri dari 3 huruf, qaf, lam, mim. Itu maksudnya ya. Oke, berarti orang yang belajar ilmu imla ini sudah tahu bentuk basic dari huruf tadi, cara menulisnya gimana. Begitu ya. Dan yang dibahas bukan bagaimana memperindah huruf tadi, tapi yang dibahas adalah bagaimana sudut pandang fungsi atau makna dari lafaz tersebut. Yang dibahas dari sudut pandang itu. Jadi tata cara menulisnya dibahas dari sudut pandang dalalahnya, bukan dari sudut pandang keindahannya. Baik. Lebih jelasnya sebenarnya di bawahnya nanti ya. Wa hadzal ilmu min jihati husuli naqshil huruf bil alah.
huwa min anwa'i ilmil khat. Ilmu imla ini dari sudut pandang menulis, naqsh itu kan menulis, menggambar huruf dengan menggunakan alat, dia termasuk jenis ilmu al-khat. Ilmu al-khat itu ilmu sekarang dikenal juga dengan istilah ilmu kaligrafi. Cara menulis, atau seperti anak-anak waktu masih baru belajar nulis Arab, nulis ba gimana, oke, oh gerakannya dari sini kanan ke kiri, seret, terus kasih titik satu. Itu namanya ilmu khat. Baik yang kaligrafi yang tingkat expert sampai keindahan, atau yang dari dasar ketika dia baru mulai menulis Arab. Tetapi dari wa amma min jihati dalalatiha 'alal alfaz, tetapi dari segi fungsi dia, penunjukan dia adalah itu menunjuk, membimbing, mengarahkan kepada lafaz, maksudnya maknanya. Fahuwa min furu'i ilmi al-Arabiyah, termasuk cabang dari ilmu bahasa Arab. Jadi dia bisa dilihat dari dua sudut pandang. Oh, ilmu imla ini cabangnya ilmu kaligrafi. Oh, tapi dia ternyata cabang juga dari ilmu bahasa Arab dari segi makna. Karena dia ada kaitannya nanti dengan pembahasan yang sifatnya makna. Oke. Definisi tadi cukup panjang ya. Dan mungkin bingung ini maksudnya apa gitu ya. Lebih jelasnya dengan paragraf selanjutnya dipersingkat oleh pengarang, wa yumkinu tashilu ta'rifi ilmil imla. Definisi singkatnya yang mudah adalah sebagai berikut. Bil qaul, kita ucapkan definisinya adalah innahu ilmun tu'rafu bihi qawaidu rasmil hurufil arabiyyah. Sungguh dia adalah ilmu yang diketahui dengannya kaedah-kaedah menulis huruf Arab. Berarti kita catat di sini ada kata-kata qawaid, kaedah. Kaedah untuk mengetahui apa? Menulis. Kaedah menulis ya, huruf Arab, bukan huruf selain Arab. Min haitsu taswiruha lil alfadhil mantuqah. Nah, dari segi apa? Dari segi taswiruha, penggambaran dia terhadap lafaz yang diucapkan. Makanya tadi kita bilang imla itu adalah seperti mendikte. Bukan seperti, tapi memang maknanya diantaranya mendikte. Ada kata yang diucapkan ini diubah dari suara menjadi tulisan. Itu namanya imla. Min haitsu taswiruha lil alfadhil mantuqah, berarti dari segi penggambaran, berarti penggambaran apa? Penulisan. Lafaz yang diucapkan, penulisan ucapan. Ala taqdiri halatil ibtida, dibangun di atas apa? Dibangun di atas perkiraan. Memperkirakan apa? Kondisi suatu kata tadi, al-ibtida bil kalimah, dalam perkiraan memulai dengan sebuah kata, kita tulis di sini, memulai dengan sebuah kata, wal wuqufi 'alaiha, atau berhenti pada kata tersebut. Nanti kita akan pelajari di ilmu imla ini peran daripada permulaan dan waqaf, berhenti. Kalau kata tadi ditaruh di depan, itu juga berbeda dari kalau ditaruh di belakang. Makanya tadi disinggung ya, al-ainnya, posisi dia itu penting juga ya. Karena dari posisi ini tadi kemudian ketahuan dia harus pakai jenis huruf yang mana. Misalnya hamzah. Ada hamzah tertentu kalau dia ditaruh di depan, berbeda kalau dia ditaruh di tengah atau di belakang. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembahasan ilmu imla. Kaedah bagaimana menulis huruf Arab, menggambarkan lafaz yang diucapkan dengan memperkirakan kondisi apabila memulai dengan sebuah kata, kalimah itu kata, wal wuquf 'alaiha, ataupun berhenti pada kata tersebut. Ya, ini adalah definisi yang diberikan oleh beliau. Kalau Anda mengenal ilmu imla nanti lebih jauh, akan mengerti, maksudnya benar memang, kalau kita bahasakan secara sederhana adalah ilmu supaya kita nggak salah nulis bahasa Arab, itu aja. Nggak salah. Tapi dia tingkatannya lebih lanjut, bukan sekedar nulis seperti anak kecil dulu masih nulis ba, ta dari awal, bukan. Ilmu yang tingkatannya lebih di atasnya lagi, tingkat menengah. Baik, apa fungsi dari belajar ilmu imla ini? Beliau jelaskan di bawahnya.
Walamma kana al-katsiru minna qad tasaddara lil kitabah, ketika banyak dari kita itu qad tasaddara lil kitabah, sudah mulai apa istilahnya ya? Membuat dirinya itu menulis. Sudah berlagak pantas menulis, gitu kan. Tasaddara lil kitabah, dia merasa dirinya menjadi sumber. Sudah merasa dirinya adalah orang yang bisa menghasilkan sebuah karya tulis. Qad tasaddara lil kitabah di antara maknanya adalah itu. Jadi merasa dirinya, wah, aku udah pantas nulis. Aku adalah akademisi, aku adalah seorang penuntut ilmu. Saya sudah bisa nulis makalah, nulis artikel, nulis penelitian. Ketika banyak orang sudah merasa pantas untuk menulis di sini bukan sekedar nulis waktu masih kecil, bukan ya. Maksud di sini adalah membuat karya tulis. Bihasabi ma atahu Allah min himmatin bahthiyah, berdasarkan atas apa yang Allah berikan kepada dia berupa semangat penelitian. Nah, kan ini dimaksud ini karya tulis. Himmah di sini kan semangat, ambisi. Tapi sifatnya apa? Penelitian. Karena menulis artikel saja harus dibangun di atas riset. Wa qudratin ta'biriyah ibda'iyah. Dan Allah juga berikan kepada dia misalnya kemampuan untuk mengungkapkan ta'biriyah itu mengungkapkan sesuatu, ungkapan. Ibda'iyah itu inovatif. Dia sudah bisa berkata-kata dengan indah. Nulis caption di Instagram gitu ya, atau buat tulisan di poster. Jadi dia sudah mulai bisa memberikan kata-kata yang memberi pengaruh bagi orang yang membacanya. Wa ilmin musbaq, dan dia juga telah Allah berikan ilmu yang menjadi fondasi dia. Dia sudah punya ilmu sebelumnya. Entah ilmu apapun itu. Wa dzurufin mutahayyi, musbaq itu telah didahului ya, musbaq. Dia sudah punya ilmu landasannya dulu, misal dia menulis tentang geografi, dia sudah punya ilmu geografi. Wa dzurufin mutahayyi'ah min haitsul adawat. Dan juga dzuruf itu sama dengan kondisi, mirip-mirip ya. Kondisi yang mapan dari segi peralatan, adawat peralatan. Dia udah punya komputer misalnya, atau HP sekarang ya. Wal wasail sarana. Atau mungkin punya buku-buku jadi referensi penelitian dia. Wal awqat, dia juga punya waktu. La siyama fi hadzal asr, terutama di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang semuanya ini lengkap, peralatan ada, komputer dari yang paling canggih sampai yang paling sederhana dari pensil ada. Sarana juga tersedia yang bisa membantu orang tadi meneliti, termasuk Google, termasuk internet. Itu juga menjadi sumber referensi dari sebuah karya tulis. Illa annana nalmasu khalalan malhudhan, kecuali atau hanya saja, gitu ini maksudnya, hanya saja kita mendapati, menyentuh, merasakan kurang. Kita menemukan kurang. Ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang sifatnya kok bolong gitu ya. Kholal itu artinya bolong aslinya. Kok bolong ini? Fisahatil kitabiyah, di arena. Di arena medan atau di medan penulisan, sastra, jurnalistik, atau apapun itu. Apa istilah sekarang copywriting. Min haitsul iltizamu biqawaidi atau biqawaida atau biqawaidi wa qawaninil kitab, karena dia mudhaf ke kata yang nanti datang setelahnya. Dari sudut pandang iltizam dia, bagaimana dia berpegang terhadap kaedah dan peraturan. Qawanin itu hukum. Peraturan-peraturan menulis. Baik secara umum, kitabah itu, ilmu kitabah itu ilmu menulis secara umum. Maksudnya, ya tadi yang kita sebutkan seperti nulis ba, bagaimana, nulis ta, bagaimana. Ini adalah ilmu umum. Kalau ba disambungnya gimana dan di depannya dan sesudahnya gimana. Kayak gitu ya. Apa huruf yang tidak bisa disambung. Itu ilmu kitabah secara umum. Wal imla'i khususan, ataupun ilmu imla ini yang sedang kita bahas secara khusus. Yaitu kaedah penulisan yang lebih spesifik.
Lebih jelasnya nanti kalau sudah masuk kepada pembahasan. Berarti, kebutuhan masyarakat memancing kepada terciptanya ilmu imla. Karena orang-orang banyak melakukan kesalahan dalam penulisan karya, maksudnya dari segi tata cara penulisan, sehingga membuat tata cara yang salah tadi membuat adanya bisa salah tafsir makna. Ini yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat yang membuat akhirnya ilmu imla harus disendirikan, dibuat menjadi sebuah bidang studi khusus. Wala ya'ni hadza ta'qidul umur ala turraqiha. Ini tetapi pembuatan ilmu imla ini atau istilahnya di tengah banyak kesalahan muncul karena orang-orang semuanya menulis, apalagi di zaman sekarang ya, medsos semuanya orang ngetik komentar, ngetik caption, ngetik status. Ini yang kemudian membuat pasti semakin banyak juga kesalahan yang muncul dalam tata cara penulisan bahasa Arab. Maka ilmu imla ini dibuat. Wala ya'ni hadza ta'qidul umur ala turraqih. Ini bukan berarti untuk memperumit. Ta'qid itu memperumit, mempersulit, membuat kusut perkara-perkara, maksudnya perkara tata cara menulis ala turraqih bagi orang yang sedang mengetuknya. Ini istilah-istilah sastra yang dipakai ya. Para pengetuk ilmu cara menulis ini bukan berarti diperumit. Turraq ini dari kata tariq, jamak dari kata tariq artinya pengetuk. Orang yang mengetuk itu kan berarti dia mau menemui, ya. Dia mau menemui ilmu imla ini. Wala taqyidul hurriyati an tullabiha. Tidak juga yang dimaksud adalah untuk mengekang, mengurung, mengikat, taqyid itu ya. Al-hurriyat, kebebasan dari para pencarinya, penuntutnya, penuntut ilmu dari ilmu imla ini tadi. Bukan untuk mempersulit, bukan untuk mengekang, bukan untuk membatasi kebebasan. Wa innama huwal muhafadhatu 'ala adz-dzauqi wal usul wal khaufu minal infilati wal fasad. Akan tetapi, fungsi dari ilmu imla ini adalah untuk menjaga adz-dzauq. Adz-dzauq itu rasa, sense. Wal usul, dan perkara yang mendasar, fondasi. Agar tidak hilang, rasa dan fondasi ini tidak hilang. Serta takut dari infilat wal fasad. Infilat sendiri artinya adalah kabur. Maksudnya rusak, maknanya terus hilang. Takut makna yang ditujukan dari sebuah kata karena salah penulisan hilang. Maka tujuannya adalah untuk menjaga. Ilmu imla adalah untuk menjaga, bukan untuk memperumit. Walidzalika ja'at hadhihi ad-durusul muyassarah. Oleh karena itu datanglah pelajaran-pelajaran yang sudah dimudahkan ini. Maksudnya kitab beliau ini. Wal mutamatsilah fi nuqatin mukhtasarah, yang tergambarkan dalam poin-poin ringkas. Nuqat itu poin ya, atau titik. Mutamatsilah itu tergambarkan. Jadi pelajaran ini, maksudnya kitab ini dibuat untuk menangani permasalahan latar belakang di atas tadi. Mutawajjihatun ila man ya'nihi hadzal amr min kulli katibin la yas'uhu an yajhalah. Mutawajjihatun, yang terarahkan atau disodorkan kepada siapapun yang menganggap penting, man ya'nihi hadzal amr, siapa yang menganggap perkara ini penting, maka dia membutuhkan pelajaran ini. Dan ini beliau sebutkan akan diringkas dalam poin-poin yang ringkas, karena memang nanti akan kita temukan jumlah pelajarannya adalah 7 pelajaran. Sedikit ya, hanya ada 7 pelajaran nanti. Sudah beliau ringkas. Min kulli katib, dari siapapun para penulis, orang yang sudah bisa membuat karya tulis, dia la yas'uhu an yajhalah, tidak pantas, tidak cocok bagi dia itu kalau tidak tahu. Yajhalah, bodoh terhadap hal tersebut. Wa dalilan lil musahhihin, dan juga menjadi petunjuk bagi para pengkoreksi. Musahhihin, pengkoreksi, wal mudaqqiqin, para
ya juga sama, pengkoreksi ya, peneliti yang meneliti dengan sangat teliti, itu mudaqqiq. Walaysat hiya linnasyiati minal atfali wal ummiyin, tapi bukan menjadi petunjuk pedoman bagi mereka yang baru tumbuh, baru aja ya. Nasyiah ini istilahnya berkembang, orang yang baru belajar dari kalangan anak-anak ataupun ummiyin, orang yang masih buta huruf, masih nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tidak cocok untuk pelajari ini. Jadi di sini beliau sebutkan, untuk siapa pelajaran ini lebih diutamakan? Untuk orang yang sudah masuk kategori bisa menulis karya tulis, atau untuk mereka yang bertugas mengkoreksi, termasuk diantaranya akademisi, para dosen, para guru, maka butuh belajar ilmu imla. Di sini kita konteksnya bahasa Arab ya. Kalau bukan ilmu bahasa Arab, bukan. Nggak butuh untuk belajar ini. Terus, kita lanjut. Walikay yatma'inna ad-darisu ila sihhati maddati hadhihi ad-durus, ya, agar orang yang belajar ini merasa yakin, nyaman, tenang terhadap validitas, kevalitan ya, atau ini sumbernya valid nggak ya, benar nggak ya pelajaran yang beliau karang ini. Yajduru tanbihu ila anna qawa'id hadhihi al-maddah lam takhruj fil jumlati 'anil qawa'id allati aqarraha majma'ul lughati al-arabiyyah fil Qahirah. Yajduru tanbihu ila anna qawa'id hadhihi al-maddati lam takhruj fil jumlati 'anil qawa'id allati aqarraha, dan seterusnya. Maka di sini cocok untuk kita peringatkan, kita kasih perhatian orang-orang terhadap kaedah-kaedah materi ini yang dia itu secara keseluruhan, fil jumlah itu secara keseluruhan atau garis besar, secara keseluruhan, fil jumlah itu artinya secara keseluruhan, biar ini istilah yang makanya saya perlu kasih tahu ya, kalau diartikan berkata salah nanti menerjemahkan. Lam takhruj fil jumlati 'anil qawaid, secara keseluruhan dia itu tidak keluar dari kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan. Aqarraha Majma'ul Lughatil Arabiyyah. Ditetapkan oleh siapa? Majma'ul Lughatil Arabiyyah fil Qahirah. Ini adalah lembaga perhimpunan, lembaga resmi perhimpunan bahasa Arab, akademik. Ini sudah didirikan cukup lama ya. Majma'ul Lughatil Arabiyyah bil Qahirah sudah didirikan sejak tahun 1932 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Fuad pertama di Mesir waktu masih kerajaan di Kairo, dan sebenarnya ada yang sebelum ini yaitu Majma'ul Lughatil Arabiyyah di Damaskus, Syria, sudah ada lebih dulu daripada ini. Ini di Kairo, Mesir ya. Dan apa fungsi dari lembaga ini? Memang lembaga ini dibuat sejak lama, sejak tahun tersebut, dan sering mengadakan pertemuan, penelitian. Ada juga lembaga-lembaga khusus di bawahnya, maksudnya para istilahnya apa ya, pegawai ya. Istilahnya para pegawai atau panitia yang bekerja di bawahnya meneliti banyak hal, terutama karena banyaknya bahasa Arab tercampur dengan bahasa modern zaman sekarang, sehingga butuh kepada agar bahasa Arab tidak tergerus. Karena kalau semuanya nanti ditranslate ke bahasa Arabnya langsung dengan bentuknya, misalnya kita bilang smartphone gitu ya, atau television, langsung diserap dari bahasa Inggrisnya atau dari bahasa asingnya, maka bahasa Arabnya yang tergerus. Maka bahasa Arab kemudian para orang-orang Majma'ul Lughah ini menjaga hal tersebut, termasuk juga perkara-perkara yang sifatnya penelitian ilmiah tentang bahasa Arab. Jadi mereka fungsinya ada fungsi utama untuk menjaga bahasa Arab tidak rusak, tidak tergerus, tidak kemudian ditinggalkan oleh para pengucapnya sendiri. Saya kasih contoh misalnya kayak penggunaan istilah HP tadi ya. Kan kemudian akhirnya ditemukan istilah baru agar mengganti telepon tadi. Telepon kan bahasa telepon al-yad, telepon genggam, maka diistilahkan dengan jawal atau nakal, daripada menggunakan kata mobile. Mobile kan bahasa Inggris. Kalau di Inggris mereka bilangnya mobile phone. Nah, biar tidak hilang bahasa Arab, maka ditranslate kata mobile tadi. Apa
kesamaannya di bahasa Arab lalu diterjemahkan ke bahasa tersebut. Makanya sampai sekarang orang Arab bilang jawal. Jawal ini artinya mobile, sama. Tapi jawal adalah versi Arab. Ada asal-usulnya dari akar bahasa Arab yang dulu. Atau misalnya kulkas, refrigerator. Refrigerator ya kalau Inggris. Itu nggak diserap ke bahasa Arab. Sekaligus langsung pakai istilah itu nggak. Dicari padanannya yang serupa, mirip. Oh, dalam bahasa Arab kalau mereka para ahli ini berkumpul untuk menentukan itu. Di antaranya adalah thallajah, bahasa Arabnya kulkas. Thallajah, dikata thalj, salju. Alat untuk mendinginkan, thallajah. Nah, bukan hanya hal itu saja, tetapi juga banyak hal yang akhirnya Majmu' al-Lughat al-Arabiyyah ini terjun di situ. Permasalahan-permasalahan baru di bahasa Arab muncul seiring dengan datangnya zaman, perubahan zaman. Majmu' al-Lughat al-Arabiyyah di Kairo sudah membuat kaidah-kaidah khusus. Fi qararihil awal haula kitabatil hamzah, mereka membuat tulisan khusus kaidah-kaidah penulisan hamzah pada tahun 1960 Masehi, wa ta'diluhu, dan versi revisinya pada tahun 1979 Masehi. Jadi kitab yang kita pelajari sekarang, Muhimmat fil Imla, ini dibangun di atas kaidah tersebut. Gak ngarang sendiri ya. Dan ini ada tim khusus mereka, Majmu' al-Lughah terpercaya. Ada Majmu' al-Lughah lain yang di Syria itu agak beda memang ya dari segi kaidah. Kita pakainya yang versi Mesir ini. Yang versi Syria, versi Syam itu agak ada perbedaan karena lembaganya beda juga. Intinya udah kita fokus dulu dengan yang satu versi ini. Wa amma ma yata'allaqu bisairi mawadhi'il imla, adapun yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan imla lain. Mawadhi' ini jamak dari maudhu'. Topik-topik imla yang lain yang tidak ada di sini karena di Majma'ul Lughat tadi kan cuma bahas hamzah saja. Bagaimana penulisan hamzah? Sedangkan di bahasa Arab kan banyak huruf, bukan hanya hamzah. Berarti sisanya di mana? Beliau mengambil kaidah-kaidah ini, maksudnya pengarang kitab ini merujuk kepada apa? Wa bimaddatid durusil masyruhah. Dan materi yang akan dipelajari ini min haitsu ba'dil ma'lumat la min haitsu siyaghah, dari sudut pandang pengetahuannya. Maksudnya istilahnya apa? Data. Maklumat itu juga bisa disebut data-datanya diambil dari mana? Dari kitab-kitab berikut, la min haitsus siyagha, bukan dari segi frasa kalimat. Bukan dari segi penyusunan katanya, kayak orang copy paste gitu ya. Bukan saya cuplik dari kitab ini langsung saya pindah plek gitu. Bukan kayak gitu. Pengarang di sini ambil sumber-sumber tadi dari segi pengetahuan, beliau bahasakan ulang. Fayakunu li'timadu fiha ala ba'dil maraji', maka di sini kitab yang kita pakai ini, Muhimmat fil Imla ini, bersandarkan kepada sebagian referensi berikut. Maraji'nya apa saja? Kita lihat ya, referensinya apa saja. Ada Alkitab, dan di sini langsung pakai versi ringkasan, sebenarnya adalah, nama kitabnya adalah Kitabul Kuttab. Kitabnya para penulis, kalau nggak salah itu ya, nama judul kitabnya Kitabul Kuttab, punyanya Ibnu Durustuwaih, punyanya karangan dari Ibnu Durustuwaih. Ini termasuk pengarang di zaman dulu, ahli bahasa di zaman dulu yang hidup dan wafat pada tahun 958 Masehi. Jadi ini yang paling senior ya. Yang mengarang di ilmu Imla adalah beliau, merujuk pada kitab tersebut. Wal Imla, kitab yang berjudul Al-Imla karya Husain Wali. Husain Wali ini juga salah satu ahli bahasa Arab dan berasal dari Mesir. Kalau Ibnu Durustuwaih sekarang daerahnya adalah di daerah Iran. Tapi dulunya meninggalnya di Irak. Meninggalnya di Irak, di Baghdad. Karangan Husain Wali, beliau juga ahli di bidang bahasa Arab termasuk ya, tapi beliau termasuk akhir-akhir ini alias meninggal pada tahun 1936. Salah. 1936. Jadi jauh banget ya jaraknya ya. Berarti ini sudah masuk era modern. Ini terkenal di Mesir sana sebagai ahli bahasa Arab, Husain Wali, salah satu keturunan Rasul SAW menurut nasabnya. Dan Abdus Salam Harun, kitabnya Qawaidul Imla. Abdus Salam Harun ini juga
pengarang yang produktif, banyak sekali karyanya dan banyak sumbangsihnya. Besar sekali sumbangsihnya, mendapatkan banyak penghargaan juga atau beberapa penghargaan. Kitab yang dikarang sangat banyak. Abdus Salam Harun ini istilahnya orang paling hebat di bahasa Arab di zaman era abad ke-20, ya, abad ke-20 Masehi. Abdus Salam Harun, salah satu tokoh terbesar. Wa Mushkilatul Hamzatil Arabiyyah, termasuk juga beliau mengambil dari kitab-kitab yang datang setelahnya, permasalahan hamzah dalam bahasa Arab, karya Ramadan Abdul Tawwab, wa Kitabul Qawaid Al-Asasiyah fit Tarqim wal Imla wa Nahw wal Ma'ajim, karya Yusuf As-Suhaimat wa akharin, dan kitab-kitab yang lain. Atau Yusuf Suhaimat dan akharin di sini bukan kitab-kitab yang lain, maaf ya. Pengarang-pengarang yang lain. Jadi Yusuf Suhaimat di sini menulis bersama mereka. Kaedah-kaedah dasar asasiyat fit Tarqim, tanda baca, wal Imla, tata cara menulis, wa Nahw dan Ma'ajim dan kamus. Oke, ini semua adalah pembukaan yang mungkin kepanjangan ya. Setelah saya lihat menitnya, ini ditulis oleh Syekh Umar As-Sinawi Al-Khalidi, pengarang dari kitab ini. Maksudnya kepanjangan, bukan pengarangnya kepanjangan dari sini, enggak. Saya menjelaskannya kepanjangan. Dari 2 halaman ini ternyata dijelaskan dalam waktu yang cukup panjang. Yang penting kita jadi ngerti, oh, kitab ini bersumber pada sumber yang valid. Kitab ini membuat kita bisa menjaga diri kita dari kesalahan menulis. Dan kalau kita lihat lebih jelasnya ya, silahkan buka di halaman 47 ya, maaf. 47. Di situ ada daftar isi ditaruh di belakang. Kita akan kenali bahwa kita akan belajar apa saja. Mari kita lihat ya. Kita akan belajar huruf hamzah. Kalau di depan, di tengah atau di belakang, kita belajar juga tentang alif. Alif beda dengan hamzah, nanti dijelaskan ya. Kita juga akan belajar penulisan huruf ta dan huruf ha. Lalu kita akan belajar bagaimana menambah dan menghapus atau memisahkan atau menyambungkan antar kata atau antar huruf di dalam kata. Termasuk juga nanti akan membahas alamatut tarqim, tanda baca. Mungkin ada yang bertanya, loh kok yang dibahas hurufnya cuma alif, hamzah, ta, dan ha? Iya betul, hanya itu. Kalau yang selain huruf ini, itu sudah masuk pada latihan ilmu kitabah biasa, menulis. Tata cara nulis ba, ta, tha, jim, ha, kha. Dulu waktu awal-awal belajar. Kha ini disambungnya gimana? Dia nggak bahas tata cara menyambung yang versi dasar itu. Ilmu imla ini membahas yang versi tingkat lanjut, agar orang tidak ketukar antara alif dengan hamzah. Dan hamzahnya gimana cara menulisnya. Alif ada berapa jenisnya, gimana cara menulis alif. Bukan hanya satu bentuk. Nah, dijelaskan nanti. Huruf ta dengan huruf ha ini sering takut tertukar. Nah, gimana caranya biar tidak tertukar? Dan seterusnya ya. Ini tingkat level lebih tinggi dari sekedar tata cara menulis. Baik, saya pikir cukup di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat mengikuti kajian-kajian kitabnya, dan pembukaan ini sebenarnya tidak perlu untuk diikuti. Bisa langsung saja ke episode 2 tentang hamzah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.